gaya hidup. Ya, jadi bagaimana hidup itu menjadi sesuatu kebutuhan pokok. Bisa jadi belanja itu gaya hidup, nongkrong di kafe itu gaya hidup, jalan-jalan di mall itu gaya hidup, COD itu gaya hidup, ya, belanja online itu menjadi sebuah gaya hidup, cicilan itu juga gaya hidup, pinjaman online pun gaya hidup, kredit juga gaya hidup, semua jadi gaya hidup. Akhirnya beban dia tuh sangat menumpuk. Dan ini yang terjadi di negara-negara Eropa yang sekarang sudah mulai keteteran karena dia budayanya budaya memaksakan diri. Budaya ini sudah menyebar di kalangan kita dengan hadirnya cicilan-cicilan yang mudah dengan DP ringan yang padahal cicilannya bisa jadi memberatkan. Apa yang terjadi? Waktu dia sepenuhnya habis buat mikirin dunia. Tak ada waktu ke masjid, nggak ada waktu majlis ta'lim, nggak ada waktu pengajian, nggak ada waktu kumpul dengan keluarga, nggak ada waktu sama-sama dengan keluarga, karena yang dipikirin dalam otaknya adalah cicilan, 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 cicilan. Orang bisa nyicil rumah 20 tahun, 30 tahun, nyicil mobil bertahun-tahun, nyicil motor bertahun-tahun, dan nggak beres-beres, beres nyicil, nyicil lagi terus. Setelah mati, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim, di mana satu hari tak lagi bermanfaat malun, harta, wala banun maupun anak, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kalau sudah mati satu pun nggak ada yang dibawa. Itu yang dicicil puluhan tahun tuh nggak ada yang dibawa. Itu mobil mewah yang kita damba-dambakan nggak ada yang dibawa. Padahal yang kita bawa itu amal saleh. Banyak orang yang habis hidupnya hubbud dunya wa tasyaghulu biha, cinta dunia dan sibuk dengan dunia, sehingga ya hidupnya adalah style, gaya hidup. Bahkan stylenya juga sudah banyak keluar dari syariat. Bagaimana bagi seorang muslim la'anallah ala melaknat orang yang ditato dan ditato. Bagaimana sekarang itu menjadi style, karena meniru artis-artis, karena meniru idolanya yang dia juga habis badannya dengan mentato. Sedangkan tato itu nggak ada tato islami. Ada nggak tato islami? Sugan gitu ya mah Ustadz, ini mah tatonya Al-Baqarah gitu. Di sini mah Ustadz ini ayat kursi begitu. Tidak ada. Semuanya tato itu juga gambar-gambar yang begitu. Jangan ada ceritanya itu kakek apa lagi muda gambarnya keren. Di sini gambar harimau lagi mangap. Di sini ular kobra. Iya lagi muda badannya gede sterak, udah tua kurus krempeng. Ya, itu harimau tuh jadi kucing merungkut gitu. Ya, terus ini ular kobranya itu jadi cacing muringkel. Badannya habis. Narkoba juga menjadi style. Minuman keras juga menjadi style. Ya, kalau orang yang tak beragama mungkin cocok minum narkoba, minuman keras. Ya, kalau orang-orang barat mungkin minuman keras cocok karena keseharian mereka. Ini diikuti nama orang Bogor. Mereka kalau muntah keluarnya spaghetti, pizza hut, hamburger. Ini kita orang Bogor keluarnya japuh, Pak. Karena asin. Masih minum alkohol tuh nggak cocok, Pak. Banyak anak-anak muda kita bahasa Islam pun sudah nggak keluar karuan. Stylenya itu sekarang udah bahasa yang keluar tuh kalimatul mahmudah. Bahasa yang keluar tuh kan ucapan yang terpuji yang diajarkan Nabi. Setiap bertemu dengan sahabat kita, assalamualaikum, ini bukan hey bro, kemana coy, kadia bray, oke guys, gitu ya. Harusnya kan kalau ketemu orang sekarang gaya-gaya pakai bahasa Inggris kan, good morning, good night, good afternoon. Ya, ketemu sama tukang tambal ban, good year. Ketemu sama tukang ngopi, good day, kan begitu Pak. Ketemu sama mantan, goodbye, begitu Pak ya. Jadi bahasa pun udah kasar, bahkan binatang itu udah menjadi sebuah habit, kebiasaan. Kalau manggil orang dengan bahasa binatang.
Masya Allah, ini rusaknya generasi-generasi kita. Generasi-generasi geng motor, generasi-generasi anarkis, generasi-generasi tawuran, generasi-generasi antagonisme sosial. Perilakunya jahat sekali. Bahkan S yang ketiga itu mengarah kepada song sek. Pada song style sek. Seknya ini mengarah kepada seks bebas. Maka sekarang mereka menggaungkan bagaimana LGBT itu dihalalkan. Kalau kita ke Brazil, orang yang tidak sepakat dengan LGBT dia dipenjara. Orang yang menghina LGBT dia dipenjara. Orang yang tidak setuju dengan LGBT dipenjara karena negaranya sudah melegalkan LGBT. Di Indonesia sekarang sudah mengarah kepada budaya LGBT itu ingin dilegalkan. Ya, dan ini budaya kaum Sodom, dan ini pun ada pada zaman al-ummatul jahiliyatil ula, kondisi di mana umat jahiliyah di zaman Rasulullah SAW perilaku LGBT kaum Sodom itu muncul di mana-mana. Nah, ini juga mengarah kepada generasi muda. Akibat apa ini muncul? Akibat seks bebas. Ketika mereka jenuh dengan perempuan, mereka mencari ekspektasi yang lain dengan seks di antara sesama jenis. Ini terjadi Pak, kebebasan seks ini. Dan itu adalah pengendalian syahwatnya lemah. Sedangkan Islam adalah satu-satunya agama yang mengatur hubungan laki-laki dengan perempuan. Tidak ada dalam agama apapun yang mengatur sedetail umat Islam. Islam menjaga kesucian, yang berhak untuk menerima perempuan itu hanyalah suami yang halal. Saya terima nikahnya Mimin bin Maman dengan seperangkat alat band kepret, dibayar nganjuk. Ketika dia sah menikah, sudah punya SIM, surat izin menikah, sama STNK, surat tanda nikah dan kawin, maka halal sudah. Mau diapakan pun silahkan. Tapi sekarang banyak yang Masya Allah, memang sih yang namanya syahwatnya tidak pernah tua Pak. Tidak ada istilah syahwat itu tua. Ada peribahasa tua-tua keladi makin tua makin jadi. Mungkin umur 71, kalau syahwat masih 17. Ya, sampai ada kan kakek-kakek itu lihat majalah porno katanya. Pas dilihat itu majalah porno, dia bilang ya Rabbana. Dia masih ya bilang ya Rabbana, tapi penasaran dia buka lagi lembaran kedua. Ya Ghafur kata dia. Lembar ketiga dia buka, ya Ilahi. Pas lembaran terakhir dia buka, ya abis. Katanya begitu Pak. Syahwat ini luar biasa. Apa itu hawa? Hawa itu kalau dalam bahasa Arab disebut amiya ya'mu aman, hawiya yahu hawan. Masdarnya al-huwiyu, keinginan. Jadi manusia itu punya keinginan. Nah, keinginan itu disebut dengan hawa atau nafsu atau syahwat. Dalam bahasa Al-Quran ada dalam surah Ali Imran ayat 14, zuyyina linnasi hubbus syahwat, dijadikan indah bagi pandangan manusia terhadap syahwat, keinginan. Apa saja syahwat manusia itu? Minan nisa, yang pertama disebutkan dalam Quran, godaan yang terberat itu adalah minan nisa, wanita. Nomor satu lah wanita itu. Makanya ada yang mengatakan an-nisa'u habailum minasyaitan, wanita itu tali penyambung dengan setan. Sing tarik bapak mumpung aya awewe ya. Wanita itu tali penyambung dengan setan. Jangan takut perempuan, kalau wanita tali penyambung dengan setan, ya laki-laki itu setannya lah itulah. Karena banyak laki-laki kalau udah lihat perempuan kesetanan. Ya, godaan terberat itu perempuan. Yang pertama itu wal banin, anak, wal qanatir al muqantara min adh-dhahab wal fiddah, harta benda dari emas dan perak, wal qaid al musawwamah wal an'am wal harf, kuda tunggangan, binatang ternak, sawah, ladang. Kata Allah, dzalika mataul hayatid dunya, yang demikian itu adalah perhiasan dunia, wallahu indahu husnul ma'ab, dan tempat yang terbaik adalah kembali kepada Allah.